Halo semuanya, mungkin ada yang belum tahu nama aku ya. Nama aku Stefani. Terima kasih yang udah like, komen, subscribe, dan bahkan mengirim cerita ke email aku. Nah, kita langsung aja ke cerita selanjutnya ya. Ini cerita pertama dari seorang cowok. Panggil aja namanya Randy. Halo Randy. Randy punya sahabat namanya Angel. Mereka bersahabat sejak 2018. Berawal dari ketidaksengajaan. Nah, Angel yang tiba-tiba DM Randy kala itu karena Angel ada pekerjaan baru yang berhubungan sama bahan kimia dan Angel dengar dari temannya kalau Randy bekerja dalam bidang itu. Jadi walau nggak kenal sama Randy, Angel berusaha DM Randy untuk menanyakan beberapa hal soal bahan kimia. Randy nggak tahu kalau akhirnya bisa bersahabat sama Angel. 1 tahun komunikasi, mereka nggak punya nomor satu sama lain. Mereka hanya DM Instagram aja. Bahkan nomor satu sama lain juga mereka nggak tahu. Angel selalu panggil Randy Kak, karena dia pikir Randy itu lebih tua dari dia. Mungkin karena mukanya Randy kelihatan tua gitu ya. Nah, setelah 1 tahun, uh, Angel baru tahu ternyata dia lebih tua dari Randy. Dan akhirnya mereka ketemu lagi. Sebelumnya udah ketemu, tapi mereka nggak saling kenal. Sekarang ketemu, mereka udah kenal gitu kan. Ketemu lagi, terus akhirnya bertukar nomor telepon satu sama lain. Lalu pandemi COVID-19 pun terjadi. Nah, awal pandemi ternyata Randy pacaran sama yang namanya Tasya. Dan tanpa sadar, orang pertama yang Randy kasih tahu adalah Angel. Dia juga Angel juga kenal Tasya, walaupun nggak dekat, tapi dia mendukung hubungannya Randy sama Tasya. Tapi ternyata hubungan Randy sama Tasya itu nggak berjalan lama. 3 bulan setelah jadian, Randy putus sama Tasya. Dan lagi-lagi orang yang pertama yang Randy kasih tahu adalah Angel. Angel tanya kenapa gitu, tapi Randy nggak kasih tahu alasan yang jelas. Randy hanya bilang kalau Tasya nggak suka dia hubungin terus, tanya udah makan belum, nah, jangan lupa makan, nanti kalau kamu sakit siapa yang nyakitin aku gitu kali ya. Lalu Randy minta Angel cariin pacar yang sesuai sama tipenya Randy, yaitu langsing. Ya langsing, tinggi, kurus, bihun kali. Dan Angel nggak masuk sebenarnya dalam kriteria itu. Dan Angel bukan cewek langsing. Dan Randy bilang dia mau bersahabat dalam waktu yang lama sama orang yang kayak Angel. Jadi mereka sepakat hanya bersahabat aja, masa. Tapi tanpa terasa, Randy sama Angel udah bersahabat 3 tahun. Dan udah 2 tahun jomblo, tapi Randy merasa baik-baik aja. Sebelum-sebelumnya, kalau jomblo uring-uringan, katanya. Dan tanpa Randy sadari, Randy selalu pergi kemana-mana sama Angel. Makan, nonton, kondangan. Akhirnya perasaan Randy sama Angel mulai berubah. Dan saat Randy mau deketin Angel lebih dari sahabat, Randy dengar kalau Angel udah punya pacar. Kok Angel nggak cerita sama Randy, pikirnya. Kok dia nggak ngomong apa-apa. Randy kecewa, Randy marah, tapi Randy mau Angel bahagia. Jadi akhirnya Randy mendukung hubungan mereka. Dan juga Randy deket sama cewek langsing yang sesuai sama kriterianya dia, namanya Devi. Tanpa sadar setiap Randy jalan sama Devi, Randy selalu sebut nama Angel di depan Devi. Dan Randy selalu bandingin Angel sama Devi. Jadi Devi jadi benci banget sama Angel. Setiap ketemu Angel, Devi selalu buang muka. Selalu memasang muka marah. Dan karena itu Randy jadi lost kontak sama Angel. Di persahabatan mereka yang udah menginjak 4 tahun. Dan bahkan saat Angel putus, Randy nggak bisa dengar curhatan Angel. Oh kasihan ya jadi Angel. Dia punya sahabat tapi dia nggak bisa cerita. Waktu dia masih lagi sedih gitu kan. Nah udah hampir 2 tahun, Randy nggak dengar kabarnya Angel. Nggak dengar suaranya Angel, nggak ngobrol sama Angel. Karena Randy masih sama Devi saat ini. Kalau ada di acara yang ada Randy dan juga Angel, Randy nggak bisa nyapa Angel. Dia cuma bisa memperhatikan dari jauh.
Randy kangen sama Angel, tapi dia hanya bisa melihat Angel dari jauh. Sedih ya. Setelah Angel nggak ada di hidupnya Randy, Randy baru sadar cewek yang dia mau itu bukan cewek langsing, tapi cewek yang punya sifat kayak Angel. Devi langsing, tapi dia selalu atur hidup Randy. Devi langsing, tapi Randy nggak bebas kemana-mana, nggak bebas melakukan sesuatu. Suatu ketika, saat Randy kangen banget sama Angel, Angel ada tulis status yang kasih lihat surat yang Randy tulis buat dia. Dan surat itu masih dipajang di kamarnya Angel. Surat pertama seumur hidup Randy saat itu yang Randy tulis buat cewek. Pertama kali ya. Dan juga kado pertama yang dia bungkus sama dirinya sendiri itu dia kasih ke Angel. Jadi serba pertama waktu itu yang dia kasih. Surat yang dia tulis pertama, kado yang dia bungkus sendiri pertama kali. Dan Randy bilang kalau dia baru tahu kalau ternyata Angel nungguin dia selama ini. Nungguin dia mengatakan cinta duluan. Tapi Randy pikir kalau dia care, diajak makan, diajak nonton, diajak kondangan, itu sebenarnya seharusnya udah jadi tanda buat Angel. Tapi ternyata itu semua nggak cukup, betul. Cewek itu mikirnya gini Randy, kamu care sama dia, makan bareng, nonton bareng berdua atau apa, itu tuh cuman kamu juga bisa lakuin sama cewek lain gitu, selama nggak ada status ya kan. Jadi bukan itu sebenarnya, nggak cukup buat cewek kayak gitu gitu. Nah, ini kata-kata Randy. Seandainya waktu bisa diulang, seandainya waktu itu gue berani ambil resiko bilang cinta, mungkin sekarang gue sama Angel lagi milih gedung pernikahan. Lagi persiapin pernikahan kita. Bukan lagi berantem salah-salahan kayak gue sama Devi sekarang. Angel, kalau lu dengar cerita ini, kata Randy, gue minta maaf ya. Kalau ada kesempatan suatu saat nanti, gue akan pastikan untuk memilih lo. Sedih. Cukup berat ya ceritanya. Persahabatan cowok sama cewek itu emang sulit. Tapi sebenarnya aku mau kasih tahu bahwa pasangan terbaik lo itu sebenarnya sahabat lo sendiri. Jadi Randy, kalau emang masih ada waktu, masih ada kesempatan, kejar Angel lagi. Karena bisa jadi dia adalah pasangan terbaik kamu. Nah, kalau menurut kalian, apa yang bisa kalian ambil dari pelajaran ini? Bisa komen di bawah ya. Terus kalau kalian ada cerita juga, bisa kirim ke email aku di bawah. Terima kasih.